Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini sesi yang kedua dari kajian kita seputar kaidah-kaidah fikih bagi para pebisnis. Setelah kita bahas 3 kaidah pada sesi sebelumnya, insyaallah ta'ala kita akan memasuki kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat, al-aslu fi syuruti fil muamalat al-hillu wal ibaha illa bidalil. Kaidah yang keempat, bahwa asal tentang syarat-syarat dalam muamalah adalah halal dan boleh, kecuali kalau ada dalil yang melarang. Iya. Kita di sini di pembahasan tentang asyurut, syarat-syarat. Syarat-syarat fil muamalat, dalam muamalah. Ya, maksudnya adalah syarat yang disyaratkan sebagai tambahan di dalam akad muamalah tersebut. Sebagai tambahan di atas syarat akad jual beli itu. Jadi bukan yang kita bahas di sini pembahasan syarat-syarat jual belinya, tidak. Sebab syarat-syarat jual beli itu pembahasan lain. Ya. Kita tidak singgung ya secara terperinci syarat-syarat jual beli. Sebab sebagian dari pensyaratan itu memang sengaja kita sebutkan di dalam kaidahnya. Iya. Tersebut di dalam kaidah. Kalau ingin dirinci dari syarat-syarat jual beli, itu adalah hal yang dimaklumi ya, pensyaratan di dalam jual beli. Ada 7 syarat. Yang pertama, salin ridha antara 2 orang yang bertransaksi. Yang kedua, orang yang melakukan transaksi itu adalah orang yang jaiz at-tasarruf, dianggap boleh untuk melakukan transaksi. Iya. Kemudian yang ketiga, dari syarat jual beli, hendaknya barang yang dilakukan padanya transaksi itu adalah barang yang mubahatun nafa', barang yang boleh dimanfaatkan. Barang yang boleh untuk dimanfaatkan. Kemudian syarat yang keempat, disyaratkan bahwa orang yang melakukan transaksi memiliki barang. Orang yang melakukannya atau siapa yang mewakilinya, ia memiliki barang. Iya. Baik. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima, disyaratkan bahwa barang yang dilakukan padanya transaksi itu mampu untuk diserahkan. Iya. Kemudian yang ke-6, disyaratkan bahwa barang tersebut adalah hal yang telah dimaklumi. Hal yang telah dimaklumi
dari sisi bentuk maupun sifatnya. Baik. Jadi syarat-syarat jual beli. Syarat jual beli itu berkaitan dengan keabsahan jual beli itu, rukunnya. Beda dengan syarat di dalam jual beli. Jadi dibedakan dua hal ya. Syarat jual beli dan syarat di dalam apa? Jual beli. Iya. Kalau syarat jual beli, tentunya ini berkaitan dengan keabsahan akad. Iya. Yang jual beli itu tidak akan syah kecuali dengan apa? Syaratnya. Berbeda dengan syarat di dalam jual beli. Ini adalah tambahan di atas syarat. Karena itu kalau ingin dibedakan antara syarat jual beli dan syarat dalam jual beli, perbedaannya dari 4 sisi. Perbedaannya dari berapa? 4 sisi. Sisi yang pertama, kalau syarat jual beli, pensyaratan-pensyaratannya itu dari syariat. Ada tuntunan Al-Quran dan hadits yang menjelaskannya. Iya. Berbeda dengan syarat di dalam jual beli. Ini pensyaratan berasal dari orang yang melakukan transaksi itu. Iya. Syarat jual beli salin riba. Ini dalam Al-Quran, illa an takuna tijaratan antara minkum. Kecuali perdagangan yang kalian salin riba. Tapi kalau syarat dalam jual beli, misalnya saya katakan kepada pembeli rumah, saya jual rumah ini kepada engkau, tapi dengan syarat saya masih tinggal setelahnya 1 bulan. Jadi saya syaratkan apa? Masih tinggal setelahnya berapa? 1 bulan. Nah, tinggal setelahnya 1 bulan ini, itu disebut syarat di dalam jual beli. Pensyaratan dari siapa? Dari saya yang menjual. Ya kan? Baik. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, syarat jual beli itu berkaitan dengan keabsahan akad. Kapan tidak terpenuhi, akadnya tidak syah. Akadnya tidak syah. Berbeda dengan syarat di dalam jual beli. Syarat di dalam jual beli tidak mempengaruhi akad. Iya. Akad tetap syah. Hanya saja nanti ada hukum lain berkaitan dengan apakah akad itu bersifat lazim atau tidak. Iya. Bersifat tetap berlaku atau boleh difasakh, boleh dibatalkan. Jelas ya? Tapi akad sudah syah. Andai kata misalnya contoh yang saya berikan tadi. Setelah saya jual rumah itu, ternyata si pembeli tidak memberi waktu untuk saya tinggal sebulan. Dia tidak penuhi janjinya. Maka akad tetap syah. Hanya saja saya boleh membatalkan. Kalau begitu saya kembalikan uangnya. Dan apa? Saya ambil kembali rumah. Tapi akad syah. Andai kata misalnya dia tidak memberi izin 1 bulan. Setelah itu dia langsung pakai. Ya kemudian saya berkata, ya sudah kalau begitu. Tidak apa-apa. Ya saya relakan saja. Maka ini tidak ada masalah. Akad sudah apa? Sudah syah. Perbedaan yang ketiga. Kalau syarat jual beli. Syarat jual beli. Itu tidak mungkin digugurkan. Harus ada. Kapan gugur syarat ini, tidak syah akadnya. Berbeda dengan syarat di dalam jual beli. Boleh digugurkan, boleh tawar-menawar. Di dalam syarat. Iya. Saya datang ke toko. Beli beras. Saya syaratkan supaya beras ini sudah dikarungkan. Kemudian saya syaratkan beras ini diantar ke rumah saya. Jadi saya tambah berapa? 2 syarat. Iya. 2 syarat ini boleh digugurkan. Ya, boleh saja si pemilik toko berkata, oh kalau begitu, ini berat kalau saya antar ke rumahmu. Ya mungkin saya karungkan saja. Tapi masalah antarnya, kami tidak ingin mengantar. Ya, kalau dia tawar-menawar dalam hal ini tidak ada masalah.
Tapi kalau syarat jual beli itu tidak ada tawar-menawar, harus terpenuhi. Sebab kapan tidak terpenuhi, akadnya apa? Akadnya tidak syah. Perbedaan yang ke berapa? Yang ketiga. Kalau perbedaan yang keempat, syarat jual beli tidak terbagi menjadi sahih dan fasid. Ya. Sebab dia hukumnya satu, harus terpenuhi. Semuanya harus terpenuhi. Itu syarat jual beli. Berbeda dengan syarat di dalam jual beli. Syarat di dalam jual beli ada syarat yang sahih, diterima. Dan ada syarat yang fasid, rusak, ditolak. Iya. Dan ini mungkin akan kita terangkannya lebih lanjut. Iya. Jadi sekali lagi di dalam kaidah ini, kita membahas di pembahasan apa? Di pembahasan syarat jual beli atau syarat di dalam jual beli. Ingat, kita membahasnya di pembahasan syarat di dalam apa? Jual beli. Karena itu saya tekankan kaidahnya al-aslu fi syuruti fil muamalat al-hill wal ibaha illa bidalil. Asalnya tentang syarat-syarat dalam jual beli atau dalam muamalah, asalnya adalah halal dan boleh. Asalnya adalah apa? Halal dan boleh, kecuali kalau ada dalil yang melarang. Iya. Maka ini asal di dalam pensyaratan. Iya. Asal di dalam pensyaratan. Kalau akad sudah terjadi dan ada syaratnya, maka asalnya adalah syarat tersebut diperbolehkan. Iya. Adalah hal yang dihalalkan. Banyak dalil yang menunjukkan tentang keabsahan dan kebenaran kaidah ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad. Iya. Dalam ayat dipanggil dengan seruan keimanan. Agar supaya memenuhi akad transaksi di dalam muamalah. Dipenuhi akad itu. Disempurnakan. Iya. Maka apabila seorang telah memenuhi sebuah syarat, sepanjang syarat ini tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, maka asalnya dia wajib untuk memenuhinya. Iya. Juga diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu akan dipertanyakan. Ya, kalau dia sudah menyetujui sebuah syarat, maka dia diperintah untuk memenuhi janjinya. Iya. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan janji ini banyak ya. Nah, maka disimpulkan dari ayat-ayat, dari keumuman dalil ini akan kewajiban untuk menunaikan syarat-syarat tersebut sepanjang tidak ada dalil yang melarang akan hal tersebut. Dan di antara dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang bolehnya pensyaratan adalah hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Iya. Dalam kisah yang panjangnya ketika Jabir mengendarai seekor unta yang sudah kelihatan lemah, letih di perjalanan. Iya. Maka Jabir sudah hampir mentasyib untanya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu ya, menyusul Jabir ke belakang, kemudian beliau pukul unta itu dan didoakan keberkahan, maka untanya pun berjalan dengan cepat. Kata Jabir, tidak pernah berjalan seperti itu. Sampai kalah unta-unta yang lainnya. Padahal yang tadi unta sudah loyo. Iya. Maka Nabi berkata kepada Jabir, bi'nihi bi waqiyah.
Juallah unta itu dengan 1 uqiyah kepadaku. Nah, diminta oleh Nabi supaya dibeli dengan harga 1 uqiyah saja. Ya, dan mungkin ini harga tidak terlalu banyak. Karena itu Jabir berkata, "La, tidak." Tapi Nabi tetap berkata, "Bi'nihi, juallah kepadaku." Ya, maka Jabir pun menjualnya dengan 1 uqiyah. Kata Jabir, "Washtarattu humlanahu ila ahlihi." Washtarattu humlanahu ila ahli. Kata beliau, dan saya syaratkan, saya jual kepada Nabi, tapi saya masih memakainya hingga ke Madinah, ke rumahku. Sebab ini Nabi membelinya di mana? Di perjalanan. Nah, ini syarat dalam apa? Dalam jual beli. Akad sudah terjadi. Jabir sudah menjualnya dengan 1 uqiyah. Tapi dia syaratkan tetap dipakai sampai ke mana? Sampai ke Madinah. Iya. Baik. Nanti kelanjutan kisahnya begitu sampai di Madinah. Ya, ternyata Nabi SAW memberi kepada Jabir 1 uqiyah dan unta itu tetap diberikan untuk Jabir. Nah, jadi ini pendalilan bahwa syarat di dalam jual beli sepanjang tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, asalnya adalah boleh. Karena Nabi membolehkan syarat Jabir, tidak mengingkarinya. Menunjukkan bahwa asal di dalam syarat-syarat seperti ini adalah al-ibaha wal hil, boleh dan halal. Ya. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan tentang keabsahan syarat ini adalah hadits Uqbah bin Amir riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahaqqa ma awfaitum bihi min asy-syurut mastahlaltum bihi al-furuj." Sesungguhnya hal yang paling berhak kalian tunaikan dari syarat-syarat atau syarat yang paling hak kalian tunaikan adalah apa yang dengannya, pensyaratan yang dengannya kalian halalkan kemaluan. Ya, ini syarat di dalam pernikahan, syurutun fin nikah. Ya, kalau disyaratkan syarat di dalam nikah, maka itu adalah syarat yang paling berhak untuk dipenuhi. Paling berhak untuk dipenuhi. Iya. Baik. Dan ada dalil-dalil lainnya yang menunjukkan akan keabsahan pensyaratan ini. Nah, dan juga di antara dalil mungkin yang bagus disebut di sini adalah hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Man ba'a nakhlan qad ubbirat fa thamratuha lil ba'i illa yashtarit al-mubta'. Siapa yang menjual pohon kurma yang sudah ditakbir, sudah dikawinkan untuk berbuah, maka buahnya adalah milik si penjual. Iya. Kecuali kalau si pembeli mensyaratkan. Jadi misalnya ada kurma dijual, pohon kurmanya dijual, dan pohon kurma ini sudah siap berbuah, maka begitu dijual, buahnya masih milik si penjual. Kecuali kalau disyaratkan, misalnya si pembeli berkata, saya beli pohon kurmanya, tapi dengan syarat buahnya adalah apa? Milikku. Nah, ini syarat tambahan di dalam apa? Dalam akad, diperbolehkan. Ya. Semana dengannya hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Man ibta'a 'abdan lahu mal, famaluhu lilladhi ba'ahu li sayyidihi illa yashtarit al-mubta'." Siapa yang menjual budak memiliki harta, maka harta budak itu adalah milik tuannya yang menjualnya. Kecuali kalau si pembeli mensyaratkan. Baik. Maka ini pensyaratan ya. Di antara bentuk pensyaratan. Iya. Kita buka di pembahasan lain. Contoh di pembahasan wakaf. Iya. Di pembahasan wakaf. Apa yang disyaratkan oleh si pewakaf, maka itu adalah hal yang berlaku mutlak. Bahkan di dalam kaidah fikih, ya, syurut al-waqif kanusus syari'. Syarat si pewakaf
itu sama dengan nas dari syariat. Ya. Jadi kalau si pewakaf berkata ini wakaf digunakan untuk ini dan itu, wakaf syah. Dan syarat si pewakaf itu harus dilaksanakan. Maka ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa asalnya di dalam pensyaratan-pensyaratan itu adalah hal yang dihalalkan. Hal yang dibolehkan. Kecuali kalau ada dalil yang melarang. Ada dalil yang melarang. Iya. Apabila ada dalil yang melarang, maka diambil dari adillah yang menunjukkan larangan tersebut. Jelas ya? Baik. Maka ini dasar dan kaidah di dalam pembahasan. Iya. Kemudian perlu diketahui bahwa para ulama membagi syarat-syarat di dalam jual beli itu menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada syarat yang dianggap sebagai syarat yang sahih. Syarat yang sah. Iya. Dan ada syarat yang dianggap sebagai syarat yang fasid. Syarat yang rusak. Iya. Syarat yang sahih itu beraneka ragam. Syarat yang benar, yang syah, beraneka ragam. Ada beberapa bentuk. Di antaranya adalah syarat yang berkaitan dengan konsekuensi akad. Berkaitan dengan konsekuensi akad. Iya. Seperti dia syaratkan, kalau saya sudah membeli motor ini, disyaratkan motor ini harus segera dia serahkan. Maka ini syarat benar. Sebab dari konsekuensi akad jual beli, apabila transaksi sudah terjadi, maka si barang milik siapa? Milik si pembeli. Dia berhak langsung memegangnya. Iya. Jadi kalau dia syaratkan, hal tersebut tidak ada masalah. Iya. Baik. Dan yang kedua dari syarat adalah syarat yang berkaitan dengan kemaslahatan akad. Berkaitan dengan kemaslahatan akad. Iya. Seperti kalau dia beli barang, dia syaratkan barang ini lepas dari cacat, tidak ada cacatnya. Iya. Maka ini berkaitan dengan kemaslahatan akad. Boleh dia syaratkan. Nah. Kemudian yang ketiga dari bentuk syarat yang sahih adalah syarat yang mengandung manfaat bagi kedua belah pihak atau barang yang dijual. Ya, jadi manfaat untuk kedua belah pihak, penjual, pembeli maupun pada barang itu sendiri, manfaat yang diizinkan oleh syariat. Ini juga tidak ada masalah. Iya. Seperti dia beli misalnya beras tadi 1 karung, dia syaratkan di mana? Diantar ke rumah. Ya, dia beli semen 100 sak, disyaratkan diantar ke mana? Ke tempat tujuan. Demikian. Maka ini syarat yang seperti ini ada manfaat tambahan untuk si pembeli, tetapi dia adalah hal yang diperbolehkan. Dan telah kita sebutkan hadits Jabir, dalil tentang apa? Pembolehannya. Dan pada asalnya syarat-syarat di dalam jual beli asalnya adalah apa tadi? Adalah boleh, mubah. Iya, dan halal. Kebalikannya adalah syarat yang fasid. Syarat yang fasid dan rusak. Syarat yang rusak ini kalau di dalam pensyaratannya ada penyelisihan terhadap dalil. Iya. Atau ada terkandung di dalamnya makna riba. Terkandung di dalamnya makna apa? Makna riba. Maka ini jelas ya di dalam pengharaman. Ya. Dan sebagian ulama ada yang mensyaratkan
bahwa disyaratkan pada di antara syarat yang fasid, yang rusak adalah kalau dia mensyaratkan syarat yang menyelisihi konsekuensi akad. Menyelisih apa? Konsekuensi akad. Ya. Contoh kalau dia berkata, saya jual rumah ini kepada kamu. Tapi dengan syarat, kalau kamu jual lagi rumah ini, kamu harus jual kepada saya. Jadi dia syaratkan, dia menjual rumah tapi dengan syarat apa? Rumahnya kalau ingin dijual kembali, dijual kepada siapa? Pemilik yang pertama. Iya. Dan ini pensyaratan menyelisihi konsekuensi akad. Sebab akad jual beli, asalnya kalau barang sudah dimiliki, konsekuensi akad dia berhak untuk apa? Untuk menjualnya kepada siapapun. Iya. Itu konsekuensi akad. Dia berhak untuk menjualnya kepada siapapun. Baik. Dan ini pensyaratan benar ya. Syarat ukuran ini sebagai syarat yang batil kalau menyelisih konsekuensi akad, ini adalah hal yang benar. Ya, hal yang benar sejalan dengan kaidah. Karena Nabi SAW bersabda al-kharaj bid-dhaman. Ya, keuntungan itu didapatkan karena dia memberikan jaminan. Ya. Ketika dia ambil barang, ya, dan barang ini dia manfaatkan, maka manfaatnya selama dia pegang, yaitu milik dia. Karena memang kalau barang ini rusak selama dia pegang, dia juga apa? Yang menanggungnya. Dia juga yang menanggungnya. Iya. Maka ini memang pensyaratan dimasukkan karena ada konsekuensi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan akadnya. Juga di antara dalil yang menunjukkan bahwa tidak boleh mensyaratkan syarat yang menyelisih konsekuensi akad, ya, adalah hadits Barirah, di mana orang-orang yang memiliki hak wala Barirah, ya, yang melakukan mukatabah dengan Barirah, mereka mensyaratkan bahwa boleh dibantu, walanya boleh dibantu, tapi walanya milik mereka, bukan milik orang yang membebaskannya. Ya, dan ini adalah syarat menyelisih konsekuensi dari apa? Dari akad. Sebab akad, Nabi SAW bersabda, innamal wala'u liman a'taq. Sungguhnya wala bagi siapa yang membebaskan. Kalau dia membebaskan, konsekuensinya wala'nya milik dia. Kapan dia syaratkan hal tersebut menyelisih apa? Konsekuensi akad. Iya. Maka ini apa? Pembatasan dan bentuk ukuran dari syarat yang fasid. Dan ini kuat ya di kalangan ulama. Ya, sebagian penuntut ilmu ada yang berkata bahwa para fuqaha yang berkata tidak ada dalil, ya, melarang syarat yang menyelisih konsekuensi akad. Ini pendapat keliru ya, terlalu tergesa-gesa. Iya. Banyak dalil di dalam hal tersebut. Banyak dalil di dalam hal tersebut. Tapi mungkin saja di sebagian keadaan kalau dilihat kepada maslahat akad, mungkin bisa disyaratkan. Misalnya seorang ya, dia jual rumah. Dia tidak tahu bahwa orang yang membeli rumah ini adalah orang yang tidak pandai memanfaatkan hartanya. Tidak pandai memanfaatkan apa? Hartanya. Mungkin aja dia beli hari ini, besoknya sudah dia jual lagi. Ya. Maka boleh saja si penjual berkata, saya jual rumah ini kepada kamu dengan syarat rumah ini untuk ditinggali. Atau dengan syarat rumah ini kalau kamu jual lagi, kau jual kepada saya. Ya. Kalau disyaratkan seperti ini bisa masuk ke pensyaratan, ada maslahatnya untuk si pembeli. Ya, maka ini tidak ada masalah. Jelas ya? Tapi kalau dia syaratkan mutlak seperti itu, tidak ada sebab, maka ini pensyaratan menyelisih apa? Menyelisih dari konsekuensi akad tersebut. Baik. Jadi ini dari cabang-cabang pembahasannya yang berkaitan dengan kaidah ini, ingin saya ingatkan sebagai batasan. Iya, ukuran. Nah,
Jadi ada hal-hal di dalam pensyaratan itu jelas. Pensyaratan itu dianggap syarat yang fasid, rusak, karena dia menyelisih dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ada makna riba di dalamnya. Itu yang kedua, di antara bentuknya. Kemudian yang ketiga, iya, dia menyelisih konsekuensi dari apa? Konsekuensi dari akad. Nah, contoh, misalnya, iya, kita beri cabang-cabang pembahasannya dan kita periksa, iya, apa yang terpenuhi syarat, apa yang tidak terpenuhi syarat. Baik, saya beri contoh seorang menjual rumah. Iya. Dia jual rumahnya, tapi dengan syarat masih ditinggali oleh si pemilik selama 1 tahun. Ini boleh atau tidak? Ini paham pertanyaannya atau tidak paham jawabannya? Ya. Saya ulangi pertanyaannya. Seorang menjual rumah. Ya, dia syaratkan rumah ini setelah dijual masih dia tinggali selama 1 tahun. Ini pensyaratan tinggal 1 tahun boleh atau tidak? Ya, jawabannya boleh. Sebab di sini tidak ada dalil yang menunjukkan pengharaman. Dan kita kembali kepada hukum asal. Asalnya apa? Al-aslu fi syuruti fil muamalat, apa tadi? Al-hil wal ibaha illa bidalil. Ini asalnya halal dan boleh. Tidak ada dalil yang menunjukkan apa pengharamannya. Baik. Bahkan hadits Jabir itu tegas ya, menunjukkan bolehnya. Menunjukkan bolehnya. Baik. Contoh lain. Seorang membeli rumah. Atau seorang membeli budak. Ya. Tapi disyaratkan oleh si penjual, kalau kamu beli harus langsung kamu bebaskan budaknya. Ini boleh atau tidak? Ya, ini tidak diperbolehkan. Sebab menyelisih apa? Konsekuensi akad. Ya, kalau dia sudah beli budaknya, asalnya budak milik siapa? Ya, milik si pembeli. Mau dia bebaskan, mau tetap jadi budak, itu urusan dia. Jelas ya? Urusan dia. Baik. Tapi kalau misalnya terdapat di dalamnya kemaslahatan untuk si budak, boleh saja dia syaratkan. Kalau memang budak ini ingin dia bebaskan, ingin dia berikan kebaikan, dia syaratkan syarat itu, boleh saya jual, tapi dengan syarat dia bebaskan. Iya, maka ini tidak ada masalah. Sebab syarat kebaikan untuk siapa? Untuk si budak. Jelas ya? Perhatikan ya, kadang satu ya bentuk, tapi hukumnya tergantung pada apa? Ya, pada perjanjiannya. Nah, maka ini dari hal yang penting untuk diperhatikan. Iya. Baik, seorang membeli kayu bakar. Ya, dengan syarat kayu bakar ini sudah dipotong-potong. Setelah dibeli kayunya, syaratnya telah dipotong. Kemudian syaratnya sudah dikeringkan. Dan disyaratkan diantar ke rumahnya. 3 syarat. Ini boleh atau tidak? Ini boleh. Ya. Sebab tidak dalil yang menunjukkan tentang apa? Larangan di dalam hal ini. Seorang membeli menjual mobil atau menjual rumah. Dia katakan, saya jual rumah ini kepada kamu dengan harga 100 juta. Tapi dengan syarat kamu beri pinjaman kepadaku 50 juta. Boleh atau tidak? Kayaknya silang pendapat antum ini. Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Ya, yang bilang tidak boleh harus punya dalil. Ya. Sebab asalnya adalah apa? Asalnya adalah boleh, kan begitu? Ya, siapa yang bilang tidak boleh tadi? Angkat tangannya. Anda yang berani angkat tangan. Takut ditanya dalilnya. Ya. Betul tidak boleh ya?
Karena Nabi SAW bersabda, la yahillu apa? Salafun wa bai'. Tidak halal ada pinjaman dan jual beli. Tidak boleh menggabungkan antara pinjaman dan apa? Jual beli. Iya. Dia jual, setelah itu dia minjam. Nah ini dia gabungkan dua akad. Nah ini yang dilarang ya. Itu makna, diantara makna hadits naha an bai'ataini fi bai'ah. Nabi melarang dari dua transaksi dalam satu akad jual beli. Jelas ya? Itu diantara maknanya. Walaupun banyak dari ulama memaknakannya ke makna bai'ul ina. Iya. Baik. Berkaitan dengan pensyaratan, kalau misalnya dia syaratkan, ya, ini saya jual barang ini, atau barang ini saya beli, baju ini saya beli, tapi dengan syarat harus tidak ada cacatnya. Ini boleh atau tidak? Jawabannya ini boleh. Ya, kalau tidak dia syaratkan pun tetap boleh dia kembalikan. Kalau ada apa? Ada cacatnya. Sebab itu bentuk dari khiyar. Ya, sebagaimana yang akan kita terangkan nanti. Baik, maka ini kaidah bermanfaat ya. Di dalam bab al-muamalah, al-aslu fi syuruti fil muamalat, al-hill wal ibaha illa bidalil. Asalnya dalam syarat-syarat, asalnya tentang syarat-syarat dalam muamalat, asalnya dalam apa? Halal dan boleh kecuali kalau ada dalil yang melarang. Baik, selesai sudah kaidah yang keempat. Kemudian kaidah yang kelima. Kaidah yang kelima, kullu muamalatin fiha darar atau jahalah fima yuqsadu fahiya batilah. Setiap muamalah, kullu muamalah, setiap muamalah, transaksi, fiha darar, di dalamnya ada bentuk darar, ketidakjelasan, atau jahalah, atau ada hal yang tidak diketahui. Fima yuqsad, ya, secara sengaja, maka fahiya batilah. Muamalah yang seperti ini dihitung sebagai muamalah yang apa? Yang batil. Muamalah yang batil. Iya. Ini kita mulai masuk dalam menyebutkan kaidah berkaitan dengan menghindari hal-hal yang merusak jual beli. Iya. Ada bentuk-bentuk jual beli diharamkan. Transaksi-transaksi jual beli diharamkan. Dan sebab-sebab pengharaman itu banyak. Di antara sebab pokoknya adalah karena apa? Ada gharar di dalamnya. Iya. Ada ketidakpastian, ketidakjelasan. Ketidakjelasan. Nah, ini kaidah yang penting untuk diketahui oleh setiap pebisnis, ya, agar supaya ia tidak masuk di dalam suatu bisnis, kadang dia jatuh di dalam perbuatan yang haram, perbuatan yang tidak dibenarkan, dan dia tidak mengetahuinya. Iya. Maka di dalam kaidah ini diterangkan bahwa setiap muamalah, kalau terdapat di dalamnya gharar, iya, terdapat di dalamnya gharar, ketidakjelasan, maka hal tersebut adalah dihitung sebagai perkara yang batil. Baik, saya berikan dulu dalil-dalil tentang hal ini, kemudian saya terangkan beberapa rincian atau beberapa syarat di dalam kaidah. Di antara dalil yang menunjukkan tentang pensyaratan ini adalah hadis secara nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Itu dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah wa an bai'il gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli dengan cara melempar kerikil. Dan beliau melarang dari jual beli secara gharar. Iya. Pendalilan yang paling kuatnya yang terakhir. Ini kaidah umumnya.
Bai'il gharar. Iya. Yaitu dia menjual hal yang tidak jelas. Ya, salah satu contohnya ini, bai'ul hasar. Menjual dengan cara apa? Melempar batu kerikil. Ya, di sebuah toko ya, banyak barangnya, banyak bajunya. Iya. Banyak bajunya. Kemudian dia katakan, kamu ya, lempar batu ini yang mana yang kena dari baju, maka itu sudah saya jual dengan harga 10.000. Ya. Padahal di toko itu macam-macam, ada yang harga 10.000, 50.000, 100.000. Ya. Dan kebanyakannya harga 5.000. Ya. Jelas ya? Baik. Maka ini disebut dengan apa? Gharar. Dia lempar pakai apa? Pakai batu. Dan ada juga yang menafsirkan, dia beri contoh misalnya, saya jual tanah ini dengan sejauh lemparanmu. Ya, sejauh kamu melempar, maka harga tanahnya setiap meternya saya hitung 100.000. Ya, dia tahu orang ini tidak bisa melempar jauh. Ya, dia sudah tahu bahwa ini lemparannya paling sekian. Maka ini gharar ya, tidak jelas. Ya, maka yang seperti ini dilarang. Ya, dilarang. Dan kata al-gharar di dalam hadis pakai alif lam, al-gharar. Menunjukkan mana al-istighraq, mencakup segala bentuk gharar yang mengandung ketidakjelasan, mengandung jahala di dalamnya. Iya. Itu adalah hal yang dilarang. Baik, di antara dalil juga yang melarang tentang hal ini adalah hadis Jabir riwayat Muslim. Nabi SAW melarang an bai'i birabil jamal. Nabi SAW melarang dari menjual ya, pukulan unta. Ya, apa maksudnya pukulan unta? Hah? Ini kinaya ya? Kinaya. Karena itu di riwayat Ibnu Umar. Ya, hadits Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari, naha an asbil fahl. Nabi SAW melarang dari iya. Apa? Menjual kejantanan hewan pejantan. Ya. Ya misalnya hewan, ya. Sudah dia tahu ini hewan pejantan bibitnya bagus. Ya. Kalau kamu mau hewan pejantan saya ini, saya kawinkan dengan hewan betinamu, ya. Boleh saja, tapi tiap kali perkawinan harganya 500.000. Harganya berapa? 500.000. Ya, nah, ini tidak jelas. Ya, ketika terjadi perkawinan, mungkin jadi, mungkin apa? Tidak jadi. Ya kan? Ya, mungkin hasilnya seperti si pejantan, dan mungkin hasilnya apa? Hasilnya cacat. Kan begitu? Baik. Kalau begitu, ini adalah bentuk dari apa? Gharar. Karena itu Nabi melarang dari yang seperti ini. Ya. Sebab larangannya jelas. Karena ada gharar di dalamnya, ketidakjelasan. Ada ketidakjelasan. Baik. Juga di antara hadis yang menunjukkan tentang hal ini, ya, Nabi SAW bersabda, "La tabi' ma laysa indak." Jangan kamu menjual sesuatu yang belum kamu miliki. Ya. Ini kaidah sendiri ya sebenarnya. Cuman diambil darinya makna gharar. Ya. Sebab orang yang belum memiliki sesuatu, itu belum dipastikan sesuatu itu dia pegang, dia dapatkan, barangnya akan ada atau tidak ada. Belum dia pastikan. Maka ini bentuk dari apa? Hah? Bentuk dari gharar. Iya. Juga di antara hadis yang menunjukkan tentang hal ini. Nah, hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i habalil habalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjual anak dari hewan yang masih dalam kandungan. Ya. Wah, ini untanya besar sekali. Warnanya cantik, sedang bunting. Ya. Maka dikatakan anak dari janin di dalam unta ini saya jual kepadamu. Bukan janinnya, anaknya lagi. Nanti apa? Dijual. Nah, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jelas ya?
Ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ini bentuk dari gharar. Kemudian di antara hadis yang menunjukkan tentang larangan gharar ini adalah hadis yang datang dalam Sahihain tentang larangan al-munabadah dan al-mulamasah. Jual beli dengan cara al-munabadah. Iya. Jelas ya? Al-munabadah ini seorang menjual barangnya. Ya. Dia bilang barang apa saja yang saya ambil kemudian saya lempar kepada kamu dan kamu terima, maka itu dengan harga berapa? 10.000. Ya. Maka ini bentuk dari gharar. Barangnya dilempar baju misalnya, dia tidak tahu bajunya ini cacat atau tidak. Ya. Dia cocok dengan ukurannya atau tidak. Nah, ini gharar. Karena itu Nabi melarang dari al-munabadah. Demikian pula beliau melarang dari al-mulamasah. Iya. Masuk toko disyaratkan. Siapa saja yang masuk ke toko ini dan dia sudah menyentuh barang, maka apa saja yang dia sentuh itu dengan harga berapa? Harga 10.000 misalnya. Ya. Ada barang yang bagus kelihatannya. Begitu disentuh ternyata harganya cuma 1.000. Harganya cuma apa? 1.000. Nah, ini bentuk dari mulamasah, dan ini dilarang karena ada gharar di dalamnya. Ada bentuk dari gharar. Ya. Ketidakjelasan. Baik. Ya. Kemudian di antara hadis juga yang menunjukkan tentang ini, walaupun ini akan datang nanti ya, adalah hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari menjual buah di pohon sampai tampak jelas keberhasilannya. Ya. Jadi kalau buahnya sudah tampak keberhasilannya, apakah karena menguning sudah atau karena tampak kematangannya, maka ini sudah tampak keberhasilan. Ya. Tapi kalau dia jual pohon mangga masih berbunga, ya. Baru bunga yang keluar, dia katakan saya jual pohon mangga ini, buahnya dengan harga 1 juta. Masih bunga-bunga. Ya mungkin saja datang angin, hujan, habis semua bunganya. Ya. Ini tidak jelas ya. Baik, maka ini bentuk dari gharar. Ya, ini tidak diperbolehkan. Baik, dan ini masuk di dalam banyak cabang permasalahan. Karena itu tidak boleh berkata, saya jual burung-burung yang ada di langit itu kepada kamu. Ya. Atau dia bilang, ya setiap ikan yang lewat di sungai ini, maka saya jual dengan harga 100 rupiah. Ya, setiap ikan yang lewat di mana? Di sungai ini. Dari mana dia bisa menangkap ikan itu? Ya, belum masuk di dalam kepemilikannya. Baik. Maka ini dari bentuk-bentuk ya. Bentuk gharar. Ya. Tidak diperbolehkan. Hanya saja para fuqaha mensyaratkan pada gharar yang diharamkan, gharar yang sifatnya apa? Yang sifatnya banyak. Ya, adapun kalau ghararnya sedikit, ya, dan sifatnya sebagai tabi saja, pengikut saja, maka yang seperti ini tidak ada masalah. Yang seperti ini apa? Tidak ada masalah. Iya. Jelas ya? Baik, contoh seorang membeli kebun. Ya. Di kebunnya ada pepohonan. Ya, mungkin pohon bagus, tidak bagus. Ya. Jelas ya? Maka gharar yang sedikit ini tidak ada masalah. Sebab dia asalnya ikut kemana? Ke kebun. Maka yang seperti ini dimaafkan. Ya, seperti ini dimaafkan. Ya. Nah, ini ada pembahasan kaidah fikihnya sendiri ya. Nah, yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Ya, ada suatu yang sebagai pengikut itu hukumnya boleh. Ya, kalau dia sebagai suatu yang menyendiri pada hukum sendiri asalnya tidak boleh. Tapi karena dia mengikut saja, hukumnya menjadi apa? Hukumnya menjadi boleh. Dan ini sudah berlalu ya di pembahasan kaidah-kaidah fikih. Jadi kalau ghararnya sebagai pengikut saja itu tidak ada masalah. Nah, demikian pula kalau ghararnya sifatnya sedikit, tidak dianggap. Iya, itu tidak diperhitungkan, tidak dipermasalahkan. Contoh misalnya, ya, WC umum. Ada tarifnya orang masuk WC umum. Kalau mandi bayar 5.000. Ya. Kalau buang air besar bayar 2.000. Kalau buang air kecil bayar berapa? Bayar 1.000. Ya. Orang yang buang air kecil macam-macam. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ya. Jelas ya? Buang air besar pun demikian. Ada yang 10 menit, ada yang setengah jam. Ya. Ada yang normal, ada yang mencret. Kan macam-macam. Ya. Demikian pula orang yang mandi.
Ada yang mandi, oh mungkin dia setengah bak cukup. Ada yang mungkin 1 bak. Ya, ada yang senang mungkin 3 bak dia mandi. Ya, macam-macam orang mandi. Ini goror atau bukan? Hah? Goror. Tapi hal yang seperti ini diperbolehkan. Kenapa? Sebab itu adalah hal yang apa? Ringan. Walaupun berbeda tapi kebiasaannya itu sudah apa? Sudah dimaklumi. Hal yang sifatnya kebiasaan. Jelas ya? Baik. Maka yang seperti ini tidak dipermasalahkan. Iya. Demikian pula kalau goror itu sifatnya sulit seorang berlepas darinya. Ya. Contoh misalnya pondasi rumah. Seorang beli rumah. Dia tidak tahu pondasi rumah ini apa. Ya. Ini dimaafkan sebab ada orang yang saya tanya, adakah orang yang bisa beli rumah? Dia periksa dulu pondasinya? Hah? Oh saya mau beli rumah, angkat dulu rumahnya. Ya. Kita periksa dulu pondasinya. Ya. Ini adalah hal yang seorang sulit berlepas darinya. Maka goror yang seperti ini sifatnya apa? Sifatnya dimaafkan. Iya. Karena itu sebagian dari ahli fikih memaksudkan mereka beri kata goror yang sedikit. Apa goror yang banyak. Yang mereka sebut dalam larangan. Dan sebagian ulama yang lain seperti di kaidah saya sebutkan tadi. Fima yuqsad. Pada goror yang disengaja. Adapun kalau tidak disengaja sebagai pengikut saja. Itu tidak ada masalah. Sebagai pengikut saja. Nah. Itu tidak dipermasalahkan. Baik, jadi saya ulangi kaidahnya. Bahwa setiap muamalah yang ada padanya gharar atau ketidakjelasan yang disengaja, maka itu hukumnya adalah apa tadi? Hukumnya adalah batil. Hukumnya adalah batil. Iya. Baik. Dan ini akan, dengan kaidah ini kita bisa masuk di dalam banyak pembahasan. Iya. Ini termasuk kaidah pokok ya. Karena itu tadi saya katakan, ya. Jual beli yang diharamkan, mengukurnya itu dengan beberapa kaidah. Untuk mengukur jual beli yang diharamkan. Ini salah satu kaidah pokok. Untuk mengukur jual beli yang apa? Diharamkan. Ya, dan akan datang nanti kaidah seputar riba. Sebab ini juga ukuran pokok untuk mengukur jual beli yang apa? Diharamkan. Iya. Penggunaan kartu kredit. Ini dibangun di atas dasar kaidah ini. Penggunaan asuransi yang sifatnya konvensional, ini dibangun di atas apa? Dasar kaidah ini. Tentang keharamannya. Ya. Masuk kepada multi level marketing. Ya. Ini juga pengharamannya masuk di dalam apa? Di dalam kaidah ini. Ya. Kemudian pembahasan yang berkaitan dengan saham. Ya. Ada beberapa pembahasan berkaitan dengan apa? Yang diharamkan dalam bentuk saham berkaitan dengan kaidah ini. Ya, dan insyaallah taala nanti saya akan rinci ya di akhir pembahasan ya, beberapa bentuk dari bentuk muamalah kekinian. Ya. Dan kita akan terapkan nanti kaidah-kaidah yang kita bahas pada tempatnya masing-masing. Ya. Jadi saya rinci dulu kaidah-kaidah, saya terangkan kaidah-kaidah pokoknya. Ya. Kemudian selepas kaidah ini insyaallah taala kita bisa apa? Bisa menerapkannya pada pembahasan-pembahasan kekinian yang terjadi. Iya. Baik, selesai sudah kaidah yang ke berapa? Kaidah yang kelima. Sekarang saya berpindah kepada kaidah yang ke-6. Iya. Kaidah yang ke-6. Al-aslu huwa al-adl fi kulli al-muamalat wa mura'ati maslahati at-tarafain wa raf'i ad-darari anhuma. Iya. Asal, al-aslu huwa al-adl. Yang menjadi hukum asal dalam muamalah adalah keadilan. Fi kullil muamalat. Pada setiap muamalah. Harus berlaku adil. Iya. Wa mura'atu maslahati tarafaini. Dan menjaga kemaslahatan dua orang yang melakukan transaksi. Wa raf'i ad-darari anhuma. Dan menghilangkan darar, bahaya dari keduanya. Ini digabung ya dalam satu kaidah. Kewajiban berlaku adil. Menjaga kemaslahatan dua orang yang bertransaksi. Dan tidak boleh menimbulkan bahaya, memberi bahaya
kepada keduanya. Iya. Ini asal di dalam apa? Kaidah dasar di dalam jual beli. Iya. Ini kaidah diterangkan di dalam dalil-dalil umum. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sungguhnya Allah memerintah untuk berlaku adil dan berbuat baik. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai orang-orang yang menegakkan keadilan. Dan Allah berfirman, "Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba." Dan apabila kalian berucap, maka berlakulah dengan keadilan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Jangan sekali-sekali kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah, sungguhnya keadilan itu mendekati apa? Mendekati ketakwaan. Iya. Di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lakum ra'atani, famala ila ihdahuma, jaa yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il." Siapa yang memiliki dua istri, lalu dia condong kepada salah satu dari keduanya. Ya. Ini kecondongan bermakna apa? Dia tidak berlaku adil, ya. Dia tidak berlaku adil. Iya. Sebab pada istri, dia harus berlaku adil pada 4 perkara. Pada tempat tinggal, pada nafkah, pada pakaian, dan pada bermalamnya. Iya. 4 perkara dia harus berlaku adil. Kalau dia condong kepada salah seorang dari istrinya, pada 4 hal ini, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan apa? Iya. Tulang rusuknya itu bengkok. Ya. Dia akan pincang, datang dalam keadaan pincang. Nah, khusus berkaitan di pembahasan muamalah, dalam hadits Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, iya, disebutkan bahwa ayahnya Al-Bashir datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan bahwa An-Nu'man ini sudah diberikan untuknya suatu pemberian. Maka Nabi bertanya kepada Al-Bashir, "Akullu auladika nahalta mithlahu?" Apakah setiap dari anakmu kamu beri seperti itu? Maka Al-Bashir menjawab, "La, tidak." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah supaya ia berlaku adil kepada anak-anaknya. Iya. Berlaku adil kepada anak-anaknya. Nah, baik, ini dasar keadilan, ya, di dalam jual beli. Kemudian dalam jual beli itu, ya, harus dijaga kemaslahatan kedua belah pihak. Ya. Karena itu ada hak khiyar. Ada hak khiyar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang saling melakukan transaksi memiliki hak khiyar sepanjang keduanya belum berpisah. Iya, jadi kalau dua orang, si penjual dan si pembeli, melakukan transaksi misalnya, masih di dalam satu majelis, iya, maka keduanya masih memiliki hak untuk membatalkan. Punya hak untuk membatalkan. Ya, kalau dia ingin lanjutkan, punya hak untuk melanjutkan. Sepanjang masih di apa? Di dalam majelis. Dan ini kemaslahatan kedua belah pihak. Ya, kemaslahatan kedua belah pihak. Dan ini adalah perkara yang diperbolehkan. Nah, karena itu juga di dalam pembahasan fikih ada yang disebut dengan nama khiyarul ghaban. Iya. Khiyar al-ghaban. Nah, dan khiyar al-ghaban ini pada 3 pembahasan. Iya. Yang pertama di dalam masalah talaqir rukban. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjemput para pedagang.
Ya, sebab para pedagang yang datang dari luar kota, dia belum masuk ke kota. Para pedagang ini umumnya mereka belum tahu harga di pasar berapa. Begitu dijemput di tengah jalan, ya, maka kadang dia menjual dengan harga di bawah harga standar di pasar. Andai kata mereka langsung ke pasar, dia akan jual dengan harga apa? Lebih tinggi. Karena itu apabila terjadi transaksi seperti ini, ya, maka si pemilik barang berhak untuk mengambil kembali barangnya. Dia punya hak khiyar, punya pilihan untuk mengambil kembali barangnya. Ya. Dan demikian pula dalam Syiarul Qaban, apa yang disebut dengan nama permasalahan An-Najash. Ya. Masalah Najash. Yaitu dia sengaja menaikkan harga barang dan dia tidak bermaksud untuk apa? Membeli. Tidak bermaksud untuk membeli. Iya. Jadi banyak kita saksikan ya di pelelangan-pelelangan. Walaupun dah seluruh pelelangan itu diharamkan, iya. Tapi di sini An-Najash adalah hal yang apa? Hal yang dilarang. Iya. Dibuka harga di pelelangan, 5 juta. Harga awal. Siapa ingin menambah? Ya. Si B, si A menambah. Berkata, oh saya mau beli 5,5, saya berani. Si B berbicara, saya berani 6 juta. Si C, kawan penjual, kawannya penjual. Dia sengaja berkata, oh saya berani 8 juta. Padahal dia tidak mau membeli. Jelas ya? Dia tidak ingin membeli. Dia cuma ingin apa? Menaikkan harga saja. Supaya memberi keuntungan kepada siapa? Kepada kawannya. Oh, karena ada yang berani 8 juta. A dan B berpikir, oh ini kelihatannya barang bagus ini. Masa ada yang berani 8 juta? Oh, sudah si A berkata, kalau begitu saya berani 8,1. Ya, langsung dilepas sudah menjual. Ya, nggak apa-apa. Ya, karena memang yang menawar itu tadi siapa? Temannya sendiri. Ya, jelas ya? Maka ini dari bentuk najash. Dan ini adalah hal yang diharamkan. Nah, hal yang diharamkan. Jadi melelang dengan cara yang seperti ini itu yang diharamkan ya. Bukan seluruh jenis pelelangan dilarang. Kalau pelelangan sifatnya muzayadah saya, jual beli dalam bentuk dia minta tambahan saya, ini barang saya, motor. Silakan, siapa yang ingin membeli, saya jual siapa kepada orang yang paling tinggi penawarannya. Ya, semua menawar. Saya 6 juta, sana 7 juta, 8 juta. Ada yang paling terakhir misalnya 9 juta. Itu yang diambil sudah. Saya ambil 9 juta. Ini tidak ada masalah. Sebab muzayadah, bentuk muzayadah beda dengan apa? Beda dengan An-Najash. Iya. Ya, dua-duanya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin dibahasakan dengan bahasa apa? Lelang ya. Nah. Tapi ada yang dibolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Baik. Jadi ini yang kedua dari Al-Qaban. Tertipu ya. Dalam bentuk Najash. Yang ketiga ada yang tertipu di permasalahan Al-Mustarsal. Orang yang tidak pandai menawar. Ya. Ini orang lugu masuk pasar. Ya. Dia ke pasar. Barang harganya. Umumnya orang jual 100.000. Ternyata dia beli harganya 200.000. Ya. Datang si pembeli. Ya. Kemudian dilihat oleh penjual. Mau beli apa Pak? Oh mau beli ini. Oh ini harga bagus saya beri untuk Bapak. 200.000. Ya. Ucapan si penjual meyakinkan. Hah? Maka si pembeli yang lugu ini beli dengan harga berapa? 200.000. Ya. Begitu dia ke toko sebelah, berpindah lagi ke toko. Tidak sengaja dilihat barang yang sama. Dia tanya ini harganya berapa? Oh ini cuma 100.000 Pak. Tanya lagi ke toko sebelahnya, 100.000 juga. Ya. Berarti ini dia sudah apa? Sudah kena tipu. Ya. Maka yang seperti ini boleh dia kembalikan barang itu. Dia punya hak untuk mengembalikannya. Jelas ya? Ini hak khiyar. Ya. Ini adalah hak khiyar. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bay'ata faqul la khilabah." Ya. Apabila engkau menjual, maka katakan tidak ada khilafah, tidak ada penipuan. Karena itu kalau ada penipuan, boleh untuk dikembalikan. Boleh untuk apa? Dikembalikan. Iya. Jadi di dalam hukum
syariat kita ya. Karena itu tidak diperbolehkan ya. Apa yang ditulis di sebagian warung, di sebagian toko. Barang yang sudah dibeli, sudah keluar dari toko, tidak boleh dikembalikan lagi. Ya. Ini nggak ada ya peraturannya dalam apa? Hukum dalam Islam. Ya. Ini peraturan yang seperti ini mau menang sendiri si menjual. Ya. Kalau ada aibnya, ada cacatnya. Ya. Si penjual sendiri kan tidak tahu ada aib di situ. Ada aib di situ. Ada cacat pada barangnya. Baik. Karena itu ya harus dipahami bagaimana tata cara jual beli. Ya. Dan ini dari keadilan dijaga di dalam syariat kita. Dijaga kemaslahatan antara dua belah pihak. Pihak penjual dan pihak pembeli. Iya. Kemudian di antara bentuk khiyar adalah khiyar tadlis. Ya. Kalau dia dikelabui, disamarkan padanya perkara, maka boleh dia kembalikan. Seperti masalah al-musarrah. Hewan yang sengaja tidak diperas susunya. Ya. Unta, kambing, sapi. Ya. Sebenarnya susunya sisa sedikit. Tapi karena tidak diperas selama 1 pekan, ya kelihatannya susunya itu membengkak. Jadi sepintas selalu orang lihat, oh ini banyak susunya ini. Ya. Jelas ya? Banyak susunya. Ketika sampai di rumah diperas, ya baru diperas sekali, tidak keluar-keluar. Maka ini namanya apa? Ini tadlis. Ya. Dan yang seperti ini boleh untuk dikembalikan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ibta'aha fa huwa bi khairin nadharaini." Siapa yang membelinya, maka dia memilih salah satu dari 2 yang terbaik yang dia pilih. Apa itu? Ya kalau dia riba, keadaannya seperti itu sudah, tidak apa-apa, sudah syah. Kalau dia riba. Tapi kalau dia tidak riba, dia kembalikan hewan tersebut dan dia tambah dengan membayar 1 sok korma. Kenapa? Dia tambah 1 sok korma sebab dia sudah memerah susu. Ya, memerah susunya. Maka seimbal, ya. 1 sok korma dibayar untuk perahan susu tersebut. Jelas ya? Maka ini khiyar tadlis. Ya, demikian pula kalau ada aib boleh untuk dikembalikan. Boleh untuk dikembalikan. Nah, demikian pula di dalam syariat kita dilarang untuk menipu orang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kami, maka ia tidak termasuk dari kami. Ya, siapa yang menipu kami, maka dia tidak termasuk dari kami. Iya. Baik. Maka ini kaidah umum di dalam transaksi jual beli. Harus dijaga keadilan. Dijaga keseimbangan. Dijaga kemaslahatan kedua belah pihak. Iya. Tidak boleh memberikan darar, bahaya. Iya. Apalagi kalau dia masuk di dalam persyarikatan. Ada join kerja. Bersyarikat 2 orang dalam sebuah usaha. Atau dia berjoin dengan usaha yang lain. Ini harus dipelihara dan dijaga. Ya. Jangan dia pikir menang saja, untung saja. Dia injak-injak orang lain. Ya. Dia mengambil keuntungan di atas beban orang lain. Tapi dia jaga kemaslahatan. Ya, kedua belah pihak. Ya, dan ini harus dipelihara oleh seorang pebisnis. Dan disitulah letak keberkahan bisnisnya. Iya. Beda ya dengan orang yang ingin meraih keuntungan sebesar-besarnya tapi dengan cara memberi bahaya kepada orang lain. Dengan orang yang mengambil keuntungan sambil dia jaga jangan sampai merugikan orang lain. Akan tampak keberkahan pada orang yang mengambil keuntungan dan dia jaga kemaslahatan orang lain. Iya, maka ini dipelihara di dalam transaksi, di dalam muamalah. Ini kaidah umum. Apabila dijaga, maka insyaallah taala itu akan memberikan banyak kebaikan, untuk seorang. Ya, karena itu tidak boleh seorang itu menjual dan dia manfaatkan, tidak boleh dia transaksi dan dia manfaatkan hajat dari saudaranya. Dia manfaatkan keperluan dari saudaranya. Iya. Ada seorang misalnya dia jual rumah. Harga rumahnya wajarnya 200 juta. Karena orang ini sangat perlu uang, maka dia rela menjual rumahnya dengan harga berapa? 100 juta. Memang betul murah. Tapi ini tidak boleh dia manfaatkan hajat dan keperluan saudaranya.
Bahkan di dalam hal ini, dia sendiri, kalau dia lihat ada orang yang seperti itu, dia ingin beli, maka dia beli. Ya. Tapi, kalau memang dipandang harga yang dia jual di bawah kewajaran, dia tambah sesuai dengan hal yang wajar. Hal yang wajarnya. Demikian. Kalau misalnya ada beda sedikit dari keuntungan dari sisi yang wajarnya, maka itu adalah perkara yang biasa. Baik. Maka ini dari perkara-perkara yang dijaga dan dipelihara. Ini kalau kita terapkan di kaidah-kaidah muamalah akan masuk di dalam banyak sudut pembahasan. Akan masuk di dalam banyak sudut pembahasan. Dan insyaallah taala akan datang nanti ya. Pembahasan-pembahasan kita akan uraikan ya bagaimana pentingnya kaidah ini. Jadi saya ulangi kaidah yang ke-6 bahwa al-aslu asal seorang itu dalam setiap muamalah dia berlaku adil. Ya. Wa mura'atu maslahati tarafain, dia menjaga kemaslahatan dua orang yang melakukan transaksi. Wa raf'id darar anhuma, dan dia angkat bahaya dari keduanya. Ya, dari dua orang yang melakukan transaksi. Dan ini perkara yang hendaknya dipelihara dan dijaga. Ya, wallahu taala alam. Baik, selesai sudah kaidah yang ke-6. Insyaallah taala kaidah yang ke-7 nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Baik, untuk sementara kita cukupkan sampai sini. Siap-siap untuk salat maghrib. Setelah salat maghrib insyaallah taala kita akan masuk di pembahasan sesi yang ketiga. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.